Bapa, terima kasih untuk semua karya yang hebat yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kalau kami hari ini ada semua karena anugerah Tuhan. Ajar kami mencintai-Mu. Ajar kami selalu rindu dekat dengan Tuhan. Ajar kami membaca firman-Mu sehingga tahu tuntunan, ketetapan dan peraturan dan perintah Tuhan. Ajar kami selalu berada dekat dengan Tuhan. Sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kami harus berjuang tetap dalam Kristus. Tolong kami Roh Kudus. Dan juga tolong kami dengan firman-Mu sore hari ini sehingga kami pulang dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Shalom. Kasih Tuhan menyertai kita di tengah kondisi kita saat ini. Yang macet dan hujan, kita tetap ada berkumpul untuk menikmati kasih Tuhan, bernyanyi, mendengarkan firman, dan mengambil bagian kekuatan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, agar hidup saudara dan saya betul-betul menjadi hidup yang dikenan, lalu Tuhan suka dengan kita. Karena kalau Tuhan sudah suka dengan kita, maka perlindungan, pertolongan, penyertaan, berkat dilimpahkan bagi kita semua. Amin. Hari ini saya mau bicara tentang memajukan budaya kerajaan sesuai dengan tema yang ada pada bulan ini, di bulan Desember. Yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 7 sampai 8. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat. Telah tersiar kabar tentang apa saudara? Imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ini ditulis oleh Paulus, Silwanus dan Timotius ketika mereka pelayanan kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika itu sungguh luar biasa sehingga Paulus, Silwanus dan juga Timotius itu gak perlu lagi bercerita banyak. Karena dia bilang, karena imanmu kepada Allah itu sudah berbicara, kamu sudah menjadi teladan. Dan kita rindu bersama-sama, jemaat di KRC, saudara yang duduk ini, dikenal oleh lingkungan di tempat ini bahwa saudaralah orang-orang yang mencintai Tuhan. Orang-orang yang punya iman kepada Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah bagian saudara dan saya. Dulu kita diajarkan untuk jangan teriak-teriak, diam-diam aja. Kalau kita percaya Kristus. Tapi hari ini gak bisa saudara. Saudara menyatakan bahwa saya adalah muridnya Tuhan. Peperangan sudah terjadi di media. Bahkan di dalam kondisi-kondisi yang ada. Itulah peperangan iman kita. Kita nyatakan iman kita di dunia ini. Sebab kita percaya kepada kepada Sang Raja. Anak yang telah dikasihi untuk menebus dosa kita dan bangkit. Mati bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang ajaib dan hebat bagi kita. Nah, saya lanjutkan. Bahwa jemaat di Tesalonika itu menjadi teladan untuk semua orang percaya. Di wilayah Makedonia dan Akaya. Apa yang menjadi teladannya adalah iman kepada Allah. Kasih kepada Allah. Kenapa peristiwa ini dicatat? Saya tahu karena kita tahu bahwa Paulus itu ada setelah murid-murid yang lain. Dari Yesus kepada 12 murid, lalu kepada Paulus dan terus bergerak. Tapi kalau kita ke belakang, ke perjanjian lama, kenapa sampai ini bisa dinyatakan? Mari kita lihat sama-sama ya. Saya rindu saudara membaca firman Tuhan di dalam Ulangan 6, 1-3 dulu. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu. Atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 2. Takut akan Tuhan Allahmu. Ketetapan dan perintahnya. Supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ada satu perintah bahwa
Dilakukan di negeri apa? Takut akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Firman ini terjadi pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa mengajarkan tentang Shema. Ini Shema nih. Terus diulang-ulang diajarkan. Nah, waktu bangsa itu diajarkan sama Musa bahwa kamu itu harus takut akan Tuhan dan berpegang pada ketetapan. Tapi kan bangsa itu tegar tengkuk dikatakan. Dia tetap mau kembali ke Mesir. Di sana lebih baik. Kamu membawa kami ke tempat ini. Sebuah proses memang tidak enak. Tapi dari Mesir kepada Kanaan itu ada proses padang gurun yang harus dilewati. Dan Musa mengingatkan kepada bangsa itu. Dan hasilnya ini. Lakukanlah dengan setia supaya baik keadaanmu. Dan yang paling luar biasa adalah takut akan Tuhan, berpegang pada perintah-perintahnya yang kusampaikan kata Tuhan, supaya lanjut umurmu. Umur panjang itu semua orang menginginkan. Jadi takutlah akan Tuhan dan pegang ketetapan Tuhan. Nah, saya lanjut dulu ke Ulangan 6 ayat 4-7. Silakan baca saudara. 1, 2, 3. Mengajarkan berulang-ulang. Wow, ini Shema. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Hal itu yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Dan Musa mengingatkan, hei bangsa Israel, ajarkan berulang-ulang kepada anakmu untuk mengasihi Tuhan. Yang harus kita terus katakan, kasihi Tuhan. Kenapa? Karena memang itulah perintahnya untuk kita kerjakan dan lakukan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih. Karena tadi ada hal-hal yang harus kita kerjakan untuk mengasihi Tuhan, itu berarti betul-betul perjanjian lama itu gak boleh yang lain, cuma satu. Nanti kita baca ya. Untuk selalu berfokus kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Karena pada zaman itu, pada budaya itu ada patung, ada dewa-dewa yang mereka bisa sembah. Tidak ada peraturan ketetapan seperti sekarang ini, buku-buku itu sudah luar biasa, Alkitab sudah kita bawa dengan gadget. Tapi dulu kan tidak semudah itu. Sehingga pemahaman orang tentang Tuhan itu masih tidak banyak yang tahu, blur. Sehingga harus ada imam-imam yang menyampaikan, ada utusan-utusan Tuhan yang harus menyampaikan dengan bentuk mukjizat. Bahkan dengan mukjizat pun bangsa itu masih tidak percaya. Kalau hari ini kan saudara percaya betul-betul ya. Amin saudara. Amin. Kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Kita yakin Tuhan itu hidup. Kita yakin Tuhan berkuasa. Karena banyak peristiwa-peristiwa yang tercatat. Dan bahkan kita sudah melihat sendiri di depan mata kepala kita hari-hari ini. Banyak peristiwa dan mukjizat terjadi. Itulah Tuhan. Nah, saya mau tanya. Bapak Ibu kalau di rumah bangun pagi. Itu yang dibuka. Kalau buka gadget ya. Firman Tuhan atau YouTube? Lebih banyak mana ya presentasinya satu hari dari mulai pagi sampai malam? Firman Tuhan atau YouTube? YouTube. Sepakat ya? Ternyata jawabannya memang hampir semua sama. Saya tanya firman Tuhan atau YouTube? YouTube Pak lebih banyak. Firman Tuhan yang penting baca King's Word sebentar. Renungkan cukup. Sisanya YouTube sampai malam. Bahkan YouTube kadang-kadang mengagetkan kita. Karena waktu kita lihat, kita tidur, handphone jatuh, pak, kaget kita. Saking ngantuknya dan sering kali terjadi. Punya pengalaman ya? Ya hampir semua punya pengalaman. Kemana-mana pegang HP lalu lihat dan buka. Kita tidak bisa lagi, ya tidak semua ya. Tidak bisa lagi itu tidak membawa HP. Begitu tidak membawa HP, ngapain ya bengong-bengong gitu. Ambil HP. Nah itu yang terjadi. Hari ini Tuhan mau kita semua kembali kepada Dia. Karena kita hidup sudah di akhir zaman. Agar kita tidak terbuai dengan kondisi atau keadaan yang terlalu nyaman. Kita tidak tahu ke depan. Akan ada masa sukar. Hal-hal yang bisa terjadi. Peperangan sudah terjadi di Yerusalem.
Makanya terus ada nyanyian doa buat damai di Yerusalem. Hari ini kita tahu itu nggak damai, saudara. Jadi kita perlu berdoa. Nah, kita tidak memahami, tapi tanda-tanda akhir zaman sudah nyata jelas. Jadi persiapkan diri kita untuk tetap mencintai Tuhan. Karena bumi akan lenyap dengan segala isinya. Tapi kasih tinggal tetap, itulah kasih Tuhan. Nah, dari ulangan ini menyatakan bahwa bangsa Israel seharusnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Supaya Tesalonika tadi, jemaat di Tesalonika itu terjadi. Imannya adalah kepada Allah. Ini harus terjadi. Nah, kita tahu bahwa kita ini bukan bagian atau bukan bangsa Israel. Tapi yang kita pahami adalah kasih karunia tidak hanya berlaku buat bangsa Israel, tapi kita juga. Yang disebut dengan Israel cangkokan lah, Israel yang lain, tapi kasih karunia Tuhan kan berlaku buat kita juga ya. Kalau kasih karunia Tuhan berlaku buat kita, berarti ini juga buat kita nih. Bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Atau seluruh kehidupan kita. Dan kita juga harus mengajarkan mengasihi Tuhan itu berulang-ulang kepada anak-anak kita. Khususnya para ayah di tempat ini. Berkati istri, berkati anak-anak, lalu ajarkan firman Tuhan. Firman gak perlu mengajarkan seperti pendeta, tapi belajar dengan hal sederhana. Jangan lukai adikmu, atau jangan marahi orang yang paling lemah, atau bully adikmu. Itu kan salah satu bentuk hal-hal yang kecil. Kita belajar untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Agar generasi berikutnya adalah generasi yang takut akan Tuhan, yang diajarkan sendiri di rumah. Oleh kepala keluarga, juga dibantu sama istri. Dan kita semua menikmati kasih Tuhan. Amin. Ya, saya lanjut. Saya minta Bapak Ibu baca lagi nih, supaya baca firman Tuhan ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai 8. 1, 2, 3. Allah yang cemburu. Mengasihi Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan dan membenci Tuhan, keturunan ketiga dan keempatnya juga bermusuhan dengan Tuhan. Tapi barang siapa mengasihi Tuhan, anak cucunya dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kalau kita mau melihat anak-anak generasi kita atau anak kita sebagai orang tua akan rindu anaknya diberkati, anaknya dalam perlindungan. Kita yang hidup dalam kebenaran, maka anak-anaknya akan diberkati. Anak-anak kita juga harus takut akan Tuhan, makanya perlu diajarkan skema tadi, ajarkan berulang-ulang. Ayo anak-anak, kasihi Tuhan Allahmu. Dengan cara mengasihi Tuhan Allah, kamu hidup benar, maka dia diberkati. Apalagi orang tuanya hidup dalam kebenaran, firman berkata anak cucunya tidak meminta-minta. Artinya berkat dalam kehidupan anak-anak. Jadi seorang anak, kalau diberkati, kita juga harus menghormati orang tua. Kenapa? Berkat itu juga datang dari orang tua kepada kita. Kalau sudah berhasil dalam kehidupan, lalu mulai, kamu orang saya yang bekerja, orang tua gak ngapa-ngapain, padahal orang tua berdoa buat kita. Dia hidup dalam kebenaran, sehingga kita berhasil. Yang Tuhan mau kita saling menghormati. Orang tua kita hormati, diri kita juga kita hormati Tuhan. Kita juga menghormati anak-anak atau kalau suami istrinya, kalau istri suaminya. Saling mengasihi, saling mengampuni. Itulah kehidupan yang Tuhan mau supaya kerajaan Allah dinyatakan melalui anak-anaknya. Budaya itu harus dibangun. Karena kehidupan jemaat di Tesalonika itu betul-betul menyatakan imannya kepada Allah. Kehidupannya dibangun sehingga orang mengetahuinya.
bahwa jemaat Tesalonika hidup dalam kasih Tuhan. Hidup dalam percaya kepada Tuhan. Ayo kita bangun paling sedikit di rumah. Bapak, Ibu, anak-anak mengetahui bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Yang tadi perbandingan berapa persen firman dan YouTube? Ya, sekian persen, iya. Dan berapa persen kita merenungkan firman yang kita baca? Atau kita gak pernah, saya orang anak Tuhan Pak, puji Tuhan. Saya tuh Pak ya, pagi berdoa, siang berdoa, sore berdoa, puji Tuhan. Baca firman kapan? Saya gak baca firman, yang penting saya berdoa. Ya kita gak ngerti apa-apa. Karena kalau kita bicara ketetapan Tuhan, itu firman Tuhan. Saudara baca firman barusan, kita tahu ketetapannya. Apa yang harus kita buat, dan apa yang harus kita buang dalam hidup kita. Nah saya lanjut dulu. Silakan baca lagi. 1, 2, 3. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau mobilnya atau motornya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oh iya, kan dulu lembu keledai, kendaraan. Sekarang kendaraan sudah Pajero, yang lain-lain gitu sudah ya. Tapi ini bagian yang harus kita kerjakan. Manusia, masalah yang paling utama adalah jiwanya. Karena manusia ini terdiri dari tubuh atau roh, kan kita hidup ya roh, terus jiwa dan tubuh. Jiwa itu terdiri dari pikiran dan perasaan dan kehendak. Mana yang sering bermasalah dalam hidup manusia? Rohnya atau tubuhnya? Jiwanya. Pikiran, perasaan, kehendaknya yang sering bermasalah. Itu yang sering mengganggu. Makanya firman ini ditulis, jangan mengingini dan sebagainya bla bla bla. Muncullah iri hati, muncullah keinginan dan sebagainya. Ada pikiran, kehendak itu keinginan ego. Dan juga ada tindakan. Nah, hal inilah yang sering kali membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Sebab kalau jiwanya baik, menginginkan Tuhan, maka saya percaya tubuhnya akan bergerak bersama-sama. Waktu kita bertobat di hadapan Tuhan, roh Tuhan turun mengurapi kita, maka roh kita sehat. Dan roh sehat, jiwa sehat, tubuh sehat, manusia itu hidup bahagia. Rumah sakit ada 2, rumah sakit tubuh dan rumah sakit jiwa. Ada rumah sakit roh? Katanya gereja Pak, enggak, gereja itu mengingatkan. Rumah sakit tubuh dan rumah sakit jiwa. Nah jiwa ini yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Bagaimana kita hidup dengan baik. Belajar konseling, belajar psikolog, itu juga tentang jiwa. Makanya dibenarkan jiwanya, dipulihkan. Tapi sederhananya gini, saya pernah belajar itu ya, tentang konseling, akhirnya belajar psikologi juga. Hal yang paling sederhana untuk bisa hati kita tidak lagi gampang baperan, tersinggungan gitu ya, sakit hati, iri hati, sederhana. Belajar mengampuni. Waktu kita melepaskan pengampunan ada orang-orang yang menyakiti, lepaskan pengampunan, sehat hati saudara. Gak percaya ya? Saya mengalaminya. Ketika ada orang menekan dan terus menyalahkan, saya dulunya gak mau, berontak rasanya. Gak bisa dong begitu, tapi firman bicara lain, lepaskan pengampunan. Lalu terus saya belajar, gak bisa juga, karena masih dongkol, masih kecewa, udah gak enak. Pengennya meninggalkan tempat itu, tapi dorongan Roh Kudus. Lalu Tuhan, saya mau berubah. Saya datangi orangnya, saya bilang, saya kepahitan. Saya kecewa. Tolong doakan saya.
Akhirnya didoakan, setelah didoakan hidup saya berubah. Hidup saya betul-betul berubah. Tidak lagi sakit hati, tidak lagi kecewa, dan saya hidup damai sejahtera. Istri saya saksinya bahwa saya kalau tidur gampang, taruh di bantal, blak tidur langsung. Kalau dulu nggak bisa tidur, karena di sini dongkol, sini mikir, kepahitan, jerawatan, akhirnya wah nggak enak ya, mules, aduh, sebentar kamar mandi, buang air kecil, balik lagi, pengen buang air besar lagi, nggak jelas. Kan itu metabolisme yang salah dari mana? Pikiran. Tapi waktu melepaskan pengampunan, ini saya mulai terbuka dan lega. Tubuh saya pun jadi sehat. Tubuh saya tidak seperti itu. Nah, itu yang saya dapat dan saya belajar dari kehidupan pribadi saya. Tetapi dalam firman Tuhan ini kita juga perlu belajar. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Karena perintah ini diberikan kepada bangsa Israel. Tapi hari ini kita juga menerima kasih karunia yang terpilih kepada bangsa Israel. Kita menerimanya melalui karya Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini saudara dan saya, kita harus menyembah Sang Raja. Bulan Desember ini kita bersama-sama memperingati kelahiran Tuhan Yesus, meninggikan Sang Raja. Itu bagian saudara dan saya untuk terus mencintai Tuhan. Nah, saya masuk di poin ini. Build. Apa yang kita bangun? Satu, pribadi, dan dua, keluarga. Kita perlu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu membangunnya dengan baik. Tanpa itu nggak bisa saudara. Kalau saudara cuma datang di sini nggak bangun hubungan pribadi. Saya pernah ada, maaf ya. Dulu saya juga keliru. Saya datang ke gereja di belakang dengan kondisi yang nggak sadar-sadar betul. Artinya ada narkotika dalam tubuh saya. Bayangin saudara, dalam kondisi mabuk saya duduk di gereja belakang. Ngetawain pendeta. Sekarang saya jadi pendeta. Tapi dulu duduk di belakang mabuk. Itu dosa. Saya tidak mengerti waktu itu. Tidak ada yang bimbing. Tapi akhirnya saya paham, Tuhan saya minta ampun. Itu hal yang bodoh. Kalau saya jadi pendeta hari ini saya bisa memahami kondisi itu. Karena saya pernah ada di situ. Milih mana? Nongkrong sama teman-teman mabuk-mabuk atau ke gereja? Dulu saya lebih banyak ke sana saudara daripada ke gereja. Tapi akhirnya saya sadar bahwa itu keliru. Tuhan cemburu kepada kita. Kita mementingkan hal yang lain. Tapi hari ini kita berada bersama-sama di tempat ini untuk mendengarkan Sang Raja. Amin. Itu terobosan yang hebat, yang luar biasa yang harusnya berubah dalam hidup kita. Untuk itu harus dibangun hubungan pribadi kepada Tuhan. Dan saya pernah bersaksi, saya waktu datang kepada dibawa ke Bali. Saya bertobat, saya potong rambut saya yang panjang itu. Saya mau bertobat Tuhan. Duduk baca firman setiap malam, lagi baca ada seseorang dengan jubah putih. Pakaiannya berkilau karena saya lihat. Pergi ke timur langsung keluar, saya kejar sudah tidak ada. Tapi suasana berubah. Saya percaya itu Tuhan. Dan waktu ke timur saya masih cari. Mana Tuhan, di Papua, di Surabaya, di mana timur saya nggak tahu. Sampai akhirnya ada di Bali. Dan bertobat. Dan saya tahu Tuhan utus saya ke sini. Untuk menjadi saksinya. Amin. Kalau saya tinggal masih di Jakarta. Ya kehidupannya begitu aja. Tapi Tuhan mengubahkan. Jadi hubungan pribadi harus dibangun. Karena waktu itu saya bilang, saya mau bertobat Tuhan. Saya potong rambut saya baca firman setiap malam terus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya cari siapa Yesus yang sebenarnya. Saya tahu, tapi saya gak pernah belajar. Tapi waktu saya baca-baca, perintah itu ada. Kita harus membangun hubungan pribadi. Kedua, keluarga. Kita bangun. Dengan apa pribadi dan keluarga kita bangun? Dengan takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan menyatakan iman kita kepada Allah. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan lah anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan dikenal oleh orang-orang sekitar kita. Amin. Kedua, melakukan ketetapan dan perintahnya dengan setia. Jadi yang harus kita bangun itu pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua yang harus kita bangun keluarga kita. Ingat perintah Shema tadi. Ajarkan kepada anak-anakmu waktu engkau sedang berbaring, kau sedang makan, kau sedang jalan-jalan, ajarkan. Agar anak-anak kita hidup dengan takut akan Tuhan. Dan ini yang kita bangun saudara. Pribadi dan keluarga kita. Apa yang kita bangun? Satu, takut akan Tuhan. Dua, pegang ketetapannya. Bagaimana caranya bisa takut akan Tuhan? Tahu dari mana kita takut akan Tuhan? Tahu dari mana ketetapan dan perintahnya dengan setia? Firman Tuhan. Jelas saudara harus baca firman.
Karena di situ tertuang banyak hal yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita nggak baca firman, maka kita nggak memahami banyak. Tadi kan saya tanya, satu hari berapa persen firman Tuhan dan berapa persen YouTube? Ternyata banyak kan, firman Tuhan mungkin cuma 5, 10, 20%, tapi YouTube 80%. Konsumsi kita dalam pikiran kita, mata kita, telinga kita. Sedangkan firman seharusnya dibangun. Karena kita tahu firman itu menguat kita punya iman yang kuat. Amin. Iman itu timbul dari mana? Dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, banyak orang bilang, Pak saya sibuk gak sempat baca firman. Oke. Saya gak bisa Pak kalau cuma baca atau dengar audio, saya gak bisa. Ada videonya kok. Saudara buka Alkitab online, itu ada videonya, saudara bisa nonton tuh. Firman terbaca, saudara nonton. Yang kedua, kalau sibuk, ya pakai earbud kayak pakai setel di mobil, setel firman. Saudara gak baca tapi firman berbicara. Pada mulanya, memang suaranya gitu saudara. Pada mulanya. Tapi kan firman kita bisa dengar. Itu yang bisa kita kerjakan setiap hari kok. Di kantor Pak saya kerjanya di komputer. Wah bagus kalau di komputer, buka aja kita pelan-pelan, pasang CD sambil kerjakan di sini terus. Terus itu firman dibaca sampai akhir. Kita bisa audio, bisa video, bisa juga dengan manual kita membacanya. Tapi firman harus kita konsumsi. Kenapa? Karena inilah yang menuntun kita untuk takut akan Tuhan dan memegang ketetapannya. Dalam hubungan pribadi kita dan dalam membangun sebuah keluarga. Membangun sebuah keluarga tanpa firman seperti masak tanpa garam, saudara. Gak ada rasanya nanti. Tapi waktu membangun keluarga dengan firman, maka Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Tuhan memberikan perlindungan bagi keluarga kita. Kita harus membangun keluarga. Tadi Pak Arifin menyatakan harus membangun keluarga, family. Karena itu kekuatan paling dasar yang akan kita hadapi pada masa sukar. Ketika masa sukar terjadi, kita akan bertempur. Dan kita bersama dengan keluarga. Kalau keluarga terpecah-pecah, susahnya nanti kita membangun. Susahnya nanti kita menghadapi kesulitan. Susahnya kita bekerja sama. Tapi saya percaya kita semua dipulihkan. Karena ada karya Kristus yang hebat. Amin. Yang kedua dan terakhir. Itu testify atau bersaksi. Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan, kata Yesus. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang ku perbuat kepadamu. Saya ambil contoh dari banyak teladan Tuhan Yesus, salah satunya yang ekstrim. Yesus membasuh murid-muridnya. Pemimpin tertinggi membasuh orang yang di bawahnya. Dunia mengajarkan pemimpin yang tertinggi, lu hormati gue dong. Bahkan kalau lewat di jalan, minggir dong gue mau lewat. Sering ketemu ya. Udah macet diterobos lagi, tambah macet. Seharusnya apa yang Yesus buat itu? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Keteladanan Yesus adalah untuk memurnikan dan mengasihi juga membersihkan murid-muridnya. Ini bicara tentang otoritas di atas, saudara. Sehingga otoritas di atas itu harus juga menjadi saksi ke bawah. Otoritas di atas, kalau dalam ukuran yang paling kecil dalam sebuah organisasi adalah keluarga. Kepala keluarga harus menjadi pilar yang utama kepada keluarganya. Para pria di tempat ini yang sudah mempunyai keluarga, kita loh yang jadi pilar. Seharusnya kita yang memberkati istri dan anak-anak. Seharusnya kita yang berdiri untuk melindungi keluarga kita. Itu para pria di tempat ini. Dengan begitu kita melakukan perintah Tuhan. Di dalam Kejadian 1 pertama kali. Baiklah kita akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pada akhirnya tidak baik manusia itu seorang diri. Diberikan pasangannya. Dan Allah memberkati mereka. Beranak cuculah bertambah banyak. Allah memberkati mereka. Berkuasa atas ikan di laut, itulah lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan, yaitu keluarga. Kalau keluarga kuat,
para imamnya kuat, saya percaya kita semua hidup dalam kekuatan Allah. Dan keluarga kita dalam perlindungan Tuhan. Sebab ketika kepala keluarganya hidup dalam takut akan Tuhan, memegang ketetapan firman Tuhan, keluarganya diberkati. Orang benar anak cucunya tidak meminta-minta, saudara. Kalau kita rindu anak-anak kita diberkati, kita yang berubah. Dan kenalkan Kristus kepada mereka. Karena daripada waktu perjanjian lama mereka harus menyembah kepada Allah Bapa. Tapi perjanjian baru menjelaskan dengan pasti. Segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Sebelum dia naik Matius 28 itu ya. Segala kunci kerajaan sudah diberikan juga. Sudah diberikan juga. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, aku menyertai engkau senantiasa sampai dengan kesudahannya. Artinya Yesus terus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Otoritasnya sudah diberikan kepada Tuhan. Hari ini iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena sudah diberikan. Ketika saudara membangun iman saudara kepada Tuhan Yesus, maka berkat-berkat yang dijanjikan kepada bangsa itu, saudara pun akan menerimanya. Amin. Jadilah kuat, jadilah sehat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Milikilah iman yang benar, supaya kasih Tuhan selalu ada pada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.